Otoritas Rusia akan menggunakan senjata nuklirnya jika ada ancaman eksistensial. Hal ini diutarakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Kami memiliki konsep keamanan dalam negeri dan bersifat publik. Anda dapat membaca semua alasan penggunaan senjata nuklir. Jika itu adalah ancaman eksistensial bagi negara kami, maka itu nuklir dapat digunakan sesuai dengan cara kami, ujar Peskov dilansir Reuters Rabu 23 Maret 2022. Pernyataan Peskov itu diutarakan dalam sebuah wawancara berbahasa Inggris. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklirnya untuk siaga tinggi bulan lalu. Sejalan dengan perintah tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan rudal nuklir telah disiagakan sejak 28 Februari lalu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres angkat bicara terkait potensi perang nuklir ini. Ia menyebut kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Prospek konflik nuklir yang dulu tidak terpikirkan sekarang kembali ke ranah kemungkinan, imbuh Guterres. Kota Mariupol dihujani bom. Rusia terus menggempur kota Mariupol, Ukraina. Terkini 2 bom besar jatuh di kota tersebut. Dilansir Reuters, deru tembakan tak surut di kota Mariupol. Sejak hari pertama invasi Rusia, akses makanan, air bersih hingga listrik pun sangat terbatas. Tidak ada yang tersisa di sana, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilansir Reuters Rabu 23 Maret 2022. Belum diketahui jumlah korban akibat hujan bom tersebut. Otoritas Ukraina mengatakan Rusia menyerang sejumlah gedung dan bangunan yang ada di kota tersebut. Rusia meminta Ukraina untuk menyerah di Mariupol. Rusia juga memberi imbalan pasukan Ukraina bisa keluar dengan aman. Tapi permintaan tersebut ditolak Ukraina. Pada Senin, 21 Maret 2022, para pejabat Ukraina dengan tegas menolak permintaan Rusia agar pasukannya di kota pelabuhan strategis Mariupol yang terkepung meletakkan senjata. Ukraina diminta untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Sebagai imbalannya, Rusia akan memberikan jalan keluar yang aman bagi para pasukan Ukraina. Mengutip AP News, pertempuran di Mariupol semakin intens. Bahkan saat serangan Rusia di daerah lain telah gagal. Pejabat Ukraina menolak tawaran Rusia untuk keluar dari Mariupol dengan aman sebelum batas waktu Moskow pukul 5 pagi. Tidak ada pembicaraan tentang penyerahan, peletakan senjata, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk kepada outlet berita Pravda Ukraina. Wali kota Mariupol Pyotr Andriushchenko juga menolak tawaran tersebut. Menurut kantor berita Interfax Ukraina, dalam unggahan di Facebook, Andriushchenko menyebut dirinya tak perlu menunggu sampai batas waktu pagi untuk menanggapi dan mengutuk Rusia. Kolonel Jenderal Rusia Mikhail Mizintsev telah menawarkan 2 koridor. Satu koridor menuju ke timur ke arah Rusia, dan lainnya ke barat ke bagian lain dari Ukraina. Mizintsev tak menyebut tindakan apa yang akan dilakukan Rusia jika tawaran tersebut ditolak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pihak berwenang Mariupol bisa menghadapi pengadilan militer jika mereka berpihak pada apa yang digambarkan sebagai bandit. Sementara itu, tawaran sebelumnya untuk mengizinkan pendudukan evakuasi dari Mariupol dan kota lainnya telah gagal. Hanya sebagian yang berhasil. Sementara pemboman terus berlanjut saat warga sipil berusaha melarikan diri. Presiden Zelensky menyebut pengepungan kota Mariupol sebagai kejahatan perang. Teror itu juga dinilai akan diingat berabad-abad yang akan datang. Pada Minggu, 20 Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pengepungan kota pelabuhan Mariupol akan menjadi sejarah. Pengepungan dianggap menjadi kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia. Nantinya, kejahatan tersebut juga menjadi teror yang akan terus diingat. Untuk melakukan ini ke kota yang damai, apa yang dilakukan penjajah adalah teror yang akan diingat selama berabad-abad yang akan datang, kata Zelensky, mengutip AP News. Pasukan Rusia telah melangkah lebih jauh.
Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina. Pabrik baja utama bahkan ditutup. Pemerintah setempat bahkan meminta bantuan Barat lebih banyak.